Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala lantaran berkat nikmat, karunia, hidayah, taufiknya sehingga kita dapat melangkahkan kaki guna menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melaksanakan ibadah pada hari Jumat ini, terlebih dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran, yang artinya barang siapa yang bersolawat atasku satu kali maka Allah akan membalas sholawat itu dengan 10 kali. Dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, man hum ahlul jannah? Hum aktsaruhum alayya sholatan. Siapakah ahli surga itu? Mereka adalah orang yang paling banyak bersolawat atasku. Tak lupa selaku khatib saya berwasiat kepada diri saya sendiri secara khusus dan kepada para jamaah sekalian secara umum agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelebihan pada kita semua sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan yang berbunyi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Yang artinya barang siapa yang datang atau melakukan suatu kebaikan maka Allah akan melipat gandakan 10 kali. Dan barang siapa yang datang dan melakukan satu keburukan atau kejahatan maka dia tidak dibalas kecuali dengan kejahatan yang setara. Dan tidak ada lipat ganda di sini, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Dan dalam menyikapi firman Allah Subhanahu wa taala ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu alaihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthali. Yang pertama, barang siapa yang berangan-angan atau berazam atau bertekad untuk melakukan satu kebaikan walam ya'malha, akan tetapi dia belum sempat merealisasi kebaikan tersebut, kataballahu lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Allah tetap menghitungnya sebagai satu kebaikan yang terlaksana dan kebaikan itu dikalikan dengan 10 kali lipat. Yang kedua, wa man hamma bi hasanatin fa'amilaha. Dan barang siapa yang berangan-angan untuk melakukan kebaikan dan berhasil merealisasikan kebaikan tersebut, kataballahu lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha ila adhafin katsiratin, maka Allah akan memberikan dia pahala satu kebaikan dan pahala itu dikalikan 10 sampai berlipat-lipat. Wa man hamma bisayyi'atin, yang ketiga, barang siapa yang berangan-angan untuk melakukan tindakan kejahatan, falam ya'malha kataballahu lahu hasanah,
Barang siapa yang berangan-angan untuk melakukan kebaikan tapi belum terlaksana atau mungkin dibatalkan pelaksanaannya, maka Allah tetap pembatalan tidak melakukan kejahatan ini dihitung sebagai satu kebaikan. Wa man hamma bisayyi'atin fa'amilaha kataballahu lahu sayyi'atan wahidatan. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan dan berhasil mewujudkan kejahatan itu, maka Allah melihatnya atau menghitungnya sebagai satu kejahatan saja, tidak ada kali lipat di dalam kejahatan ini. Makanya sangat pantas jika Allah menyatakan dalam sebuah ayat yang berbunyi wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan kasih sayangku ini melebihi luasnya segala sesuatu. Karenanya orang yang berbuat jahat saja kemudian tidak jadi dihitung kebaikan, dan yang berhasil melakukan kejahatan cuma dihitung satu, tidak dilipat gandakan. Coba kalau dilipat gandakan, gak ada orang yang masuk surga nantinya. Oleh karena itu, berdasarkan ayat dan hadis ini, maka cukup bagi kita untuk menjadi motivasi kita, untuk menjadi penggerak kita untuk melakukan kebaikan apapun itu, dimanapun itu, meskipun itu tidak besar dan mungkin orang lain akan mentertawakan kita ketika kita melakukan suatu kebaikan. Padahal yang kecil dan ditertawakan itu belum tentu receh di mata Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sangat besar, luar biasa. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah." Aku melihat seorang laki-laki berguling-guling bahagia di surga. Heran, amalan besar apa yang dilakukan oleh orang ini? Ketika para sahabat bertanya, "Bima ya Rasulullah?" Bi husni syauqin azahahu an dhahri tariqana yamurru alaihil muslimun. Cuma motong dahan yang kalau bahasa Jawanya itu doyong di jalanan, miring. Dahan ini miring menutupi jalanan, mengganggu orang berjalan, akhirnya dipotong. Itu bisa berguling-guling di surga. Bayangkan jalanan menuju gerbang perumahan ini banyak lubang. Kita kerja bakti nutup itu, sudah banyak pahala berapa yang kita dapatkan. Sudah luar biasa besar sekali. Kemudian hadis mengenai seorang pelacur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya ada seorang pelacur, bagian min bagiya Bani Israel. Kita sudah paham makna pelacur itu seperti apa. Kemudian istaddat alaihil atash, dia merasa kehausan. Fawajada bi'ran, kemudian dia mendapatkan sebuah sumur. Fanazalat fiha, turun minum di dalam sumur. Kalau rata-rata sumur di kita mungkin 14-15 meter sudah keluar air ya. Kalau di padang pasir mungkin lebih dalam lagi. Mungkin lebih dalam lagi. Oleh karena itu, ketika dia naik mendapati anjing, kemudian anjing ini menjulurkan lidahnya karena kehausan, turun lagi. Perempuan ini turun lagi. Kemudian zaman itu nggak ada gayung, nggak ada sanyu. Akhirnya satu-satunya yang bisa menjadi tempat air adalah sepatunya. Kemudian kalau dia megang sepatu, manjatnya dengan tangan dan kaki tidak cukup. Akhirnya digigit sepatunya, naik ke atas, dikasih minum air. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faghfarallahu laha wa syakaraha. Allah memberikannya ampunan dan berterima kasih kepadanya. Jadi amalan itu tidak harus besar, bangun masjid mulai dari pembebasan lahan sampai jadi puluhan ribu isinya, tidak selalu seperti itu. Ada yang amalnya kecil, kadang orang lain merasa aku ini kira-kira dapat surga nggak ya dengan amalan yang kecil ini. Kadang yang kecil ini justru lebih menyelamatkan daripada yang besar-besar. Dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang dengan dua kategori. Yang pertama, orang seluruh hidupnya ini digunakan untuk melakukan kejahatan hingga antara neraka dengan jarinya atau dengan dirinya, neraka jarak dengan neraka itu illa dhira'un, jaraknya dhira' segini, pendek, saking banyaknya dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi fayasbiqu alaihil kitab, dia itu sengaja atau tidak, fayamalu bi amali ahli jannah fa'adkhalahullahu jannah, dia sengaja atau tidak melakukan tindakan amalan ahli surga, kemudian Allah memasukkan ke dalam surga.
Jadi mungkin ada orang yang seluruh hidupnya full untuk kemaksiatan, disuruh puasa tidak mau, disuruh sholat seminggu pisan, atau mungkin setahun 2 kali. Kemudian disuruh disuruh zakat susah, disuruh infak sulit, sampai neraka dengan dirinya itu jaraknya cuma segini. Tapi suatu ketika dia terpeleset dari motor istighfar, meninggal di situ pas setelah istighfar. Itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi berbeda dengan orang yang kategori kedua, orang yang seluruh hidupnya hampir full dengan kebaikan, sampai jarak antara surga dengan dirinya illa dhira', segini juga sama. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian dia sengaja atau tidak, fayamalu bi amali ahlin nari fadkhalahu Allahun nar. Kemudian Allah masukkannya ke dalam neraka. Makanya hati-hati jenengan yang mungkin merasa sudah full set maksudnya semua amal baik itu dilakukan semua, pintu sedekah dari semua jalan dimasuki, kemudian sholat, mau sholat duha, sholat malam, sholat fardu, sholat sunnah qobliyah ba'diyah dilakukan semua jenis puasa yang sunnah dilakukan, yang wajib lebih dilakukan lagi, tapi fayasbiqu alaihil kitab tadi. Kemudian orang ini sengaja atau tidak melakukan tindakan-tindakan ahli neraka sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam neraka. Dan ini nanti orang yang seperti ini nanti di akhirat disebut dengan muflis. Makanya karena itu ada beberapa ketentuan ketika kita mau melakukan amal soleh. Yang pertama, selain ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini tanpa pamrih ya, tanpa pamrih. Tidak mengharapkan sesuatu apapun kecuali hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan terasa kaya raya meskipun dia dalam kondisi yang tidak karu-karuan rumitnya. Hidupnya akan terasa nyaman-nyaman saja. Kemudian yang kedua, syarat dan ketentuan ketika kita mau beramal soleh adalah ikuti anjuran atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya dua ini adalah syarat supaya amal kita diterima dulu. Dan yang ketiga, supaya kita nanti bisa menikmati amalan atau pahala dari amal kita nanti, jangan dolim. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Apakah engkau semua tahu siapa itu orang muflis? Orang muflis ini orang yang bangkrut, tidak punya apa-apa. Akhirnya para sahabat menyatakan, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang tidak punya uang, tidak punya apa-apa, tidak punya aset. Kalau saya mengartikan mata itu aset, tidak punya aset, tidak punya uang, tidak punya tabungan, tidak punya rumah, tidak punya hunian, tidak punya tabungan. Itu. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lagi, al-muflisu min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamati, orang yang datang dengan full set pahala, man ya'ti bisolatin, orang yang datang full dengan pahala salat, wasyamin, dengan pahala puasa, wazakatin, dan pahala zakat. Walakin wayati, akan tetapi orang ini datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wayati waqad syatama hadza, sudah mencela, menghardik, menghina. Kemudian waqadzafa hadza, menuduh orang lain melakukan tindakan kejahatan padahal tidak ada buktinya. Kemudian wasafaka dama hadza, dan orang ini menumpahkan darah orang lain atau dia menjadi penyebab pertumpahan darah antar sesamanya. Kemudian fayukhadhu min hasanatihi ila hasanatihim, akhirnya dititili. Kalau bahasa saya dititili itu diambil sedikit-sedikit supaya untuk ganti rugi orang-orang yang terdolimi olehnya. Kemudian fa'in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi, namun jika kebaikannya itu sudah habis, akan tetapi dia, kalau di kita itu persidangannya belum selesai, dia kebaikannya sudah habis untuk dibagi-bagi sebagai ganti rugi orang yang didolimi, tapi dia sidangnya belum selesai, yang didolimi masih banyak. Akhirnya ukhidat min khotoyahum fayutroh alaihi, akhirnya orang-orang yang terdolimi olehnya tadi diambil semua keburukannya, ditimpakan kepada orang ini. Fayudkhal finnar, maka orang ini nanti dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karenanya
Jangan sampai kita melakukan kezaliman dalam bentuk apapun, mau ringan mau berat, jangan sampai kita melakukan kezaliman kepada orang lain. Karena nanti di akhirat itu Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengurusi orang yang ada kaitannya di dunia itu ketika di dunia menzalimi orang lain. Makanya Imam Nawawi menegaskan di dalam Riyadhus Shalihin bab taubat, jika dosanya seorang hamba ini hanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala saja, maka cukup dengan beristighfar, bertaubat, tidak lagi mengulangi dosa yang sama, tidak tinggal di tempat dia dulu melakukan dosa, atau tidak kembali ke tempat tongkrongan di mana dia dulu sering melakukan dosa. Akan tetapi jika dosanya ini masih ada ikatan dengan sesama manusia, hendaknya orang ini meminta maaf atau meminta keikhlasan kepada orang yang merasa terzolimi olehnya, sengaja atau tidak, serius atau bercanda. Oleh karena itu jangan sampai kita melakukan kezaliman kepada orang lain. Dan sekarang kita dapat melihat di berbagai media adanya orang yang zalim kepada sesamanya, mau ringan mau berat. Atau mungkin ada orang yang baru bangun rumah kemudian iseng rumahnya dilempar batu, niatnya iseng aja. Iseng kan di mata kita sepele, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu sudah kezaliman yang luar biasa. Dan Allah nanti gak akan ngurus orang ini sampai ada yang mau bertanggung jawab meminta maaf kepada orang yang tersakiti oleh orang ini. Oleh karena itu sekali lagi ini adalah motivasi untuk melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan dalam kondisi yang bagaimanapun. Kalau misalnya kita tidak bisa melakukan kebaikan dalam bentuk realisasi kita membantu orang lain, paling tidak kita mendoakan. Contoh misalnya dalam kondisi saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh dalam kondisi yang sebegitu sulitnya, kita mau berangkat ke sana sulit, akhirnya kita hanya mampu untuk mendoakan saja, itu sudah bagus. Meskipun dalam hadis disebutkan wadaka ab'aful iman, meskipun itu adalah contoh iman yang sangat lemah, tapi tidak apa-apa, itu di mata Allah mungkin luar biasa di mata Allah, karena kita punya tekad yang besar tapi kita tidak mampu berangkat ke sana. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di antara jeda dua khutbah ini ada malaikat-malaikat yang berhasil membawa doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan khutbah yang pertama tadi, marilah kita sama-sama menghindarkan diri dari berbuat zalim. Sekali lagi jangan sampai kita melakukan kezaliman kepada orang lain. Misalnya zalim yang misalnya dari kata-kata mungkin atau dari jejaring sosial, misalnya mengatakan orang lain ini seperti ini, atau mungkin kita mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dikatakan mungkin. Makanya kezaliman itu di mata Allah Subhanahu wa taala penanganannya agak rumit. Oleh karenanya sekali lagi ini adalah motivasi untuk berbuat kebaikan. Di samping itu kita juga supaya menghindarkan diri dari perbuatan zalim, yang mana perbuatan zalim ini akan mengikis semua pahala amal kita. Yang pertama dulu adalah riya, kedua
menyombongkan diri, sekarang dolim. Jangan sampai kita melakukan 3 ini supaya pahala-pahala yang sudah kita capek-capek kumpulkan tidak terkikis habis. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.